Yaitu cara untuk mendapatkan core issue dengan apa caranya? Melakukan diskusi dengan pegawai yang sudah senior, atasan, atau bertemu dengan mentor. Kita juga bisa melakukan apa namanya, mencari data di internet dan semacamnya, Bu. Itu bukannya nyari isu. Iya, Ibu. Tadi Nah, mencari isu. nyari core isunya. Oh, untuk mencari core issue kita bisa menggunakan beberapa metode, Bu. Ada yang SPKL, Apa? USG, Dengan apa? metode SPKL. APKL, maaf, Bu. Itu Mas Fauzi itu emang gelap gitu ya. Iya, Nggak Bu, terang. maaf kameranya jelek. Oh, kameranya jelek. Bukan orangnya yang jelek. Iya, orangnya juga, Bu. Oh, gitu. Gawat itu kalau kayak gitu udah nggak bisa diobati. Gimana? Gimana? Tadi pakai apa? Bisa menggunakan metode APKL, terus metode USG, dan terakhir skala Likert itu ya, Bu ya. Terus yang terakhir saya taunya fishbone seperti itu, Bu. Oke. APKL, USG itu dipakai untuk apa? Menganalisis isu, Bu. Supaya apa? Untuk mendapatkan Supaya mendapatkan isu yang mana yang lebih urgent untuk segera diselesaikan dan juga yang lebih uh, bisa berdampak untuk kegiatan kita. terus kalau fishbone untuk apa? Untuk fishbone sendiri itu kita strategi mengeliminasi metode-metode yang kemungkinan bisa membantu kita untuk memecahkan masalah dari core issue yang sudah kita temukan di awal. Mengeliminasi. Apa mengeliminasi itu? Bukan jadi metodenya dari situ kan kita bisa tahu ya, Bu ya, apa penyebab daripada isu itu terbentuk itu apa. Nanti kan kita bisa eliminasi tuh isunya, apa penyebabnya itu. Jadi kita bisa problem solvingnya lah, Bu, seperti itu. Ah, baik. Jadi tugas yang pertama itu harus cari isu. Isu yang ada di sekitar kita. Isu yang ada di instansi kita. Itu yang pertama. Yang kedua, isu tersebut harus di bawah kewenangan kita. Artinya isu tersebut itu memang bisa kita selesaikan. Kita yang selesaikan. Bukan orang lain. Terus kemudian cari sebanyak-banyaknya sebenarnya. Cari sebanyak-banyaknya. Karena ternyata menemukan isu itu tidak mudah. Seringkali seseorang itu kesulitan mencari isu karena kurang peka. Ternyata banyak sekali hal-hal di instansi kita itu yang sebenarnya perlu diperbaiki. Eh, Sebenarnya itu masalah gitu ya. Tapi seringkali kita tidak sadar bahwa itu masalah. Contoh misalkan selama ini baik-baik saja berjalan dengan baik kan apa namanya kantor tidak ada masalah jalan gitu. Tapi sebenarnya ini bisa diperbaiki. Misalkan yang selama ini apa namanya dilakukan pelayanannya itu ya secara manual gitu misalkan gitu ya. Padahal di kantor lain mungkin sudah beda ya sudah pakai aplikasi kita tinggal datang ke situ hanya untuk apabila perlu datang kalau tidak selesai apa namanya urusan kita itu hanya melalui aplikasi gitu ya. Tapi kalau di kantor kita masih manual misalkan, tapi kita tidak merasa bahwa itu sesuatu yang salah, sesuatu masalah gitu ya. Kalau itu yang terjadi, maka kantor kita akan lama majunya. Karena kita merasa bahwa kantor kita baik-baik saja. Selama kita merasa bahwa kantor kita itu baik-baik saja, maka kita tidak merasa perlu untuk memperbaikinya.
Itulah sulitnya kita menemukan isu. Pada saat kita merasa bahwa semuanya masih baik-baik saja, berjalan dengan lancar, tidak ada masalah, nggak ada kendala, maka kita anggap bahwa kantor kita nggak ada masalah. Guru nih misalkan guru, sama ini ngajar, ngajar biasa aja gitu ya. Padahal di tempat lain mungkin metodenya sudah berbeda-beda. Macam-macam, alat peraganya juga macam-macam, metodenya macam-macam. Kemudian apa namanya sudah pakai apa digital ngajarnya. Sementara kita tetap aja ceramah gitu. Ceramah yang membosankan anak-anak makin makin ke sini kan anak-anak makin membosankan kalau kita ceramahin. Kenapa? Karena main di rumah pakai gadget. Sudah lebih interaktif, sudah berwarna-warni. Sementara sampai di sekolah gurunya datang ceramah membosankan itu-itu aja. Tapi kita tidak merasa itu ada masalah. Sehingga kita tidak merasa perlu untuk memperbaiki. Nah, itu yang biasa kita lakukan. Sehingga sekolah tersebut ya begitu-begitu saja. Dari tempat lain mungkin sekolah menjadi lebih maju. Orang-orang, wah enak tuh kalau sekolah di sana itu bagus tuh. Pelajarannya gini, 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 dan sebagainya. Dan kalau di sekolah itu, alah begitu-begitu aja. Contohnya misalkan di sekolah anak saya itu sudah paperless. Jadi cuman bawa iPad ya, iPad doang gitu ya. Udah nggak berat di badan gitu ya. Tapi semua ada di situ. Mulai duduk pelajaran ada di situ, terus kemudian buku-buku buku-buku pelajaran, modul-modul itu ada semuanya. Terus kemudian aplikasi-aplikasi yang berhubungan dengan pelajarannya. Terus ngerjain soal juga di situ. Jadi enak saja gurunya kalau misalkan nanti tugasnya boleh dikumpulkan nanti sampai jam 23.59 ya. Sangat bisa seperti itu. Kalau kita kan ngasih ngasih tugas sekarang, kumpulkannya minggu depan ya, pas pelajarannya lagi gitu kan. Udah 1 minggu tuh, waktu habis begitu saja. Nah, apa namanya hal-hal semacam ini itu seringkali tidak kita sadari. Jadi butuh kepekaan memang untuk mengetahui bahwa ada hal-hal yang perlu diperbaiki di instansi kita. Nah, inilah tugas yang pertama. Cari hal-hal yang bisa diperbaiki, yang mungkin sekarang masih kurang. Misalkan ya, saya guru di MTS 6 Pandeglang gitu ya. Susah sekali belajar matematika misalkan. Kita sebagai guru matematika, ya memang begitu, gimana lagi orang inputnya juga sudah layer kedua gitu misalkan. Yang yang nggak diterima di SMP negeri itu larinya ke MTS. Ya kalau mereka nggak pinter-pinter banget ya wajar lah. Kalau berpikir seperti itu, selesai sudah. Nggak usah ngapa-ngapain. Tunggu aja sekolah tersebut habis muridnya. Tapi apa yang harus dilakukan? Lakukan sesuatu. Kalau sudah tahu inputnya tidak bagus, do something. Jangan terus kemudian, ya apa boleh buat, memang seperti itu. Di SMP negeri itu maju kan karena memang inputnya sudah bagus. Itu gurunya nggak ngapa-ngapain juga anak-anaknya sudah pada pinter. Nah kalau itu yang ada di dalam otak kita, ya udah selesai, nggak usah ngapa-ngapain. Saya ingat suatu hari ada kepala sekolah MTS 2 Malang. MTS 2 Malang itu Kota Malang gitu ya. Itu MTS yang apa ya? Maju ya. Salah satu MTS maju di Indonesia. Ternyata dimulai dari apa? Dimulai dari hal yang sangat-sangat sederhana. Di sebelahnya MTS eh, 2 Malang itu ada SMP Negeri 3 atau apa ya? Saya lupa ceritanya itu. Tidak jauh dari situ.
terkenal sebagai SMP favorit. Anak-anaknya yang ada di situ tuh, oh, anak-anak orang kaya, pintar-pintar, apa namanya, oh, rata-rata pada bawa mobil, ya diantar mobil gitu ya. Apalagi kalau pas rapotan itu ya, terima rapor, itu mobil tuh sampai tumpah-tumpah ke jalan. Kepala sekolah itu ngeliatin ke situ, apa yang ada di dalam pikirannya. Gimana caranya mindahin mobil-mobil itu ke pekarangan MTS 2 Malang. Bagi sebagian orang, oh ini konyol ini, kok punya pemikiran gitu, apa maksudnya? Ternyata pemikiran sederhana itu tidak sederhana, luar biasa. Mulailah dilakukan apa namanya eh, perubahan-perubahan, mulai dari membangun em, budaya, budaya gurunya di situ, di mana guru-guru itu sekarang eh, dimulai dari menyapa siswa, menyambut siswa pada saat pagi hari, gitu ya. Hal sederhana itu dan bisa itu dilakukan oleh siapa saja. Jadi setiap pagi itu guru itu di gantian ya, guru itu berdiri di depan gerbang, terus kemudian setiap anak masuk itu salaman sama gurunya sambil ya, Assalamualaikum, gitu ya. Oh, sambil disapa lah gitu ya. Pokoknya anak-anak itu disapa. Sudah sarapan nak? Dan sebagainya seperti itu. Mulai dari situ. Setelah itu eh, guru-gurunya diberikan pelatihan, bahkan guru-guru bahasa Inggris itu dikirim ke kampung Inggris selama beberapa waktu dan sebagainya banyak yang harus dilakukan sehingga dalam waktu eh, tidak lama, butuh tapi ya lama dibilang lama lah, tidak lama ada butuh waktu sekitar 3-4 tahun lah gitu. Mobil-mobil itu pindah ke MTS 2. MTS 2 menjadi sekolah favorit, sekolah tujuan, sekolah yang dicari. Tapi kalau kepala sekolah tadi itu tidak punya pemikiran seperti itu, mungkin sampai sekarang ya jadi MTS yang biasa-biasa saja seperti yang lainnya. Nah, itu maksud saya. Nah, coba kita cari, kita sekarang belajar dah. Belajar untuk melihat instansi kita itu kurangnya di mana. Begitu kita tahu kurangnya di mana, maka kita akan merasa perlu untuk memperbaiki. Kok ini surat sering sekali gak jelas ya alurnya ya. Apa yang harus dilakukan nih? Nah, bikin SOP-nya. Apa namanya? Petugasnya harus jelas, misalkan. Dan sebagainya, dan sebagainya. Ini sekolah, gimana ya caranya supaya sekolah ini dikenal ya, dikenal banyak orang. Branding lah, lakukan branding ke sekolah itu misalkan. Gimana? Oh, sosmed sekarang harus dimanfaatkan. Terus kemudian isi sosmed itu dengan hal-hal yang apa namanya, memunculkan aktivitas-aktivitas anak murid di sekolah, prestasi-prestasi sekolah, kegiatan-kegiatan bagus di sekolah, sehingga orang-orang emang iya kayak begini sekolah di situ. Begitu masyarakat itu timbul pertanyaan seperti itu sudah mulai tertarik untuk mengetahui lebih jauh. Jadi tinggal kita kasih aja lagi terus. Kita bombardir mereka dengan informasi-informasi yang mereka butuhkan. Bahwa sekolah kita seperti ini, seperti itu, prestasinya begini, prestasinya begitu, pembelajarannya kayak gini, pembelajaran kayak gitu. Dan itu hanya bisa kita lakukan kalau memang di dalamnya diubah. Orang akan tertarik melihat apa namanya proses pembelajaran kita di kelas. Kalau memang pembelajaran kita di kelas itu variatif, interaktif, dan lain sebagainya. Tapi kalau pembelajarannya cuman yang orang ceramah begitu, nyatet di papan tulis, alah bergedes.
Dari zaman dulu juga kayak gitu. Apa bedanya? Dan ternyata apa namanya terbukti itu hanya sekian persen saja yang bisa masuk ke siswa. Nah, kira-kira seperti itu ya. Nah, kali ini tugas kita itu adalah mencari isu tadi. Carilah isu. Sebenarnya sih sebanyak-banyaknya isu gitu ya. Tetapi supaya tidak terlalu banyak, bolehlah itu 5 saja. 5 saja. Tapi pikirkan bahwa ini nanti akan bisa kita lakukan. Kita lakukan. Not depend on. Ya. Not depend someone. No. Gitu. Tapi kita lakukan. Kita yang akan. Karena apa? Aktualisasi ini kita yang akan mengaktualisasi. Contoh misalkan gini. eh Tidak tersedianya alat peraga matematik misalkan ya. Ada kubus-kubus, apa namanya, limas-limas dan sebagainya itu. Nggak ada gitu ya. Sementara guru matematika ini tahu pelajaran pelajaran salah satu pelajaran yang tidak disukai anak-anak itu adalah matematika. Yang kedua, bagian dari pelajaran matematika salah satu yang tidak disukai adalah bidang dimensi tiga. Kenapa banyak anak-anak yang kemampuan spasialnya itu kurang? Sehingga anak-anak itu agak sulit me- membayangkan, membayangkan gambar yang ada di papan tulis itu adalah dimensi tiga, bentuk dimensi tiga. Itu kok bisa dibilangnya kubus sih? Gimana ya itu ya? Itu gimana caranya itu? Memang dibilang itu bidang ruang, itu ruangnya ada di mana gitu. Nah, itu agak sulit mereka itu membayangkan. Mereka akan lebih mudah membayangkan pada saat mereka melihat alat peraga, meraba alat peraga, dan seterusnya. Nah, karena isunya adalah tidak tersedianya alat peraga matematika, sementara matematika itu akan lebih mudah kalau diterangkan dengan menggunakan alat peraga, maka apa solusinya? Dilakukan pengadaan alat peraga. Cuman kalau alat peraga tadi itu beli, itu berarti bukan kita aktualisasi, yang tinggal beli doang. Itu juga bukan kewenangan kita karena kita nggak punya duitnya. Yang punya kewenangan untuk mengeluarkan uangnya itu adalah kepala madrasah. Berarti kalau kepala madrasah itu tidak mengizinkan, apa tidak mengizinkan, ya tidak mengizinkan ya, nggak akan terlaksana pembelian alat-alat peraga tadi. Berarti apa? Ya berarti selesai sudah apa namanya aktualisasi kita nggak jadi jalan. Nah, itu berarti aktualisasi itu depend on. Nah, itu nggak bisa. Tapi kalau solusinya adalah membuat alat peraga, memberikan tugas kepada murid-muridnya membuat alat peraga, sekaligus belajar bahwa alat peraga apa bidang ruang itu dimulai dari bangun datar yang diubah sedemikian rupa menjadi bangun ruang, sehingga akhirnya terbentuklah bangun-bangun ruang dari karton, sehingga bisa menjadi apa namanya alat peraga matematika selanjutnya. Ini baru aktualisasi. Jadi masalahnya itu aja, tapi solusinya berbeda. Paham maksud saya sampai sini? Nah, yang kedua, yang bikin alat peraga tadi itu aktualisasi. Bisa. Tapi kalau yang pertama tadi, yang tinggal beli, tapi belinya pakai duitnya sekolah, yang kita tidak punya kewenangan untuk mengeluarkannya, bahkan jangankan mengeluarkan ya, mengizinkan aja tidak, kita tidak punya kewenangan itu. Maka aktualisasi itu nggak akan jalan. Kalaupun jalan, misalkan dibelikan sama si kepala sekolah, berarti itu aktualisasinya kepala sekolah, bukan aktualisasi kita. Bisa ya membedakan ya. Nah, oke. Nah, tugasnya adalah mencari isu tadi. Pikirkan bahwa isu yang akan kita angkat itu adalah isu-isu yang bisa kita selesaikan. Maka tolong cari gagasan penyelesaiannya apa.
sehingga kita bisa menyelesaikan itu. Nah, eh kita kan nemu nih isu 5 misalkan. Setelah 5 kita lakukan analisis yang namanya analisis APKL. Aktual, problematik, kekhalayakan, dan layak. APKL dan USG itu sebenarnya alat analisis untuk menentukan prioritas. Jadi ada beberapa isu nih di kantor kita, di sekolah kita. Mana ya yang prioritas untuk diselesaikan? Nah, itulah kita analisis. Dari 5 tadi kita isi analisis pakai APKL. Dari APKL tadi kita temukan 3. 3 tadi kita analisis pakai USG, sehingga ketemu peringkat 1, 2, dan 3. Nah, yang peringkat 1 itulah yang akan kita ambil sebagai core isu, isu utama. Yang nanti baru kita analisis menggunakan fishbone, analisis fishbone. Analisis fishbone itu apa? Analisis untuk menentukan penyebab kenapa masalah itu terjadi. Clear sampai sini? Belum? Belum ya? Belum atau sudah? Kalau Clear, diem, Ibu. kalau diem saja itu saya nggak tahu. Ngerti atau enggak itu nggak tahu gitu ya. Maaf, Ibu. Saya kasih gambaran begini. Mbak Devi itu mau cari suami. Ada 5 orang laki-laki yang sudah apa ya, menyampaikan isi hatinya kepada Mbak Devi. Tapi Mbak Devi bingung. Waduh, gimana nih caranya ada 5 orang? Saya kan butuhnya cuma satu. Satu atau berapa Mbak Devi? Satu atau 2 atau 3? Butuh berapa? Itu aja, Bu. Oh, 2 aja. Subhan. Nah, Gimana sih Mbak? Bangun, bangun, bangun. Jangan tidur. Belum waktunya. Sebentar lagi. Butuh berapa Mbak Devi? satu aja cukup, Ibu. Nah iya satu aja. Kenapa tadi sampai 2? Buat apa lagi satunya? Eh, Mungkin lidah saya yang salah, Ibu. Slip tongue. Nah, oke. Nah, dari 5 ini bingung dia milihnya yang mana ya. Nah, lakukan analisis APKL. Lakukan analisis USG. Nah, analisis APKL itu adalah menyaring. Menyaring dari sekian banyak itu dengan menggunakan indikator APKL. Sedangkan USG itu juga menyaring, tapi dengan indikator yang berbeda, U, S, dan G. Nah, kembali ke tadi masalahnya Mbak Devi. Kita kembali ke masalahnya Mbak Devi. APKL yang pertama yang dilakukan, analisis yang pertama yang dilakukan, saringan pertama yang dilakukan, dia bikin indikator yang pertama, indikatornya harus kaya. Nah, kaya. Yang kedua harus berpendidikan tinggi. Kemudian yang ketiga apa ya? Yang ketiga Harus ganteng, Bu. harus ganteng. Oke. Katakanlah 3 aja lah, nggak usah banyak-banyak pusing nanti. Dari 3 kriteria ini dianalisis dong sama Mbak Devi. Ya. Pakai apa tadi skala Likert ya. Sebenarnya itu cuma pakai apa namanya skala 1 sampai 5 gitu aja. Nah, si A bagaimana nih anunya kegantengannya? Kayaknya cuma 3 nih. Dan satu orang dengan yang orang lain beda ya. Ini karena selera Mbak Devi kan beda tuh. Yang satunya oh, S3. Wah, S3 5. Kekayaannya sampai berapa? Oh, 27 triliun misalkan. Oh, 5 ini mah 27 triliun gitu ya. Nah, seperti itu terus gitu. Akhirnya kan ketemu nih jumlah total apa namanya angka tadi.
Sehingga ada peringkat 1, 2, 3, 4, 5. Ya kan? Nah, udah ketemu nih. 1, 2, 3, 4, 5. Kita ambil 3. Mau kita saring lagi nih. Ambil 3 nih. Kita lakukan USG. Dari 3 ini sebenarnya siapa yang paling potensial? Kalau tadi saya sudah mengambil indikatornya yang duniawi gitu ya, duniawi. Sekarang saya mau ambil indikatornya yang agak-agak religius lah ya gitu ya. Pertama itu soleh gitu ya. Yang kedua ini misalkan tidak pelit. Karena kalau udah kaya tapi pelit percuma. Ada yang pelit nggak di sini? Kayaknya Mas Saiful ya, agak pelit ya. Tidak, Bu. Awan beliau mah Oh, Bu. masa tidak? Kayaknya iya kelihatan dari sini auranya. Aura pelit. Dermawan Bu. Dermawan. Oh, namanya sekarang Dermawan. Jadi Ahmad Saiful Usman Dermawan gitu. Bukan, Bu. Bukan ada tambahannya itu. Oh, tadi katanya Dermawan. Gimana sih? Jangan bikin saya pusing ya. Terus kemudian satu lagi penyayang misalkan. Gitu ya. Nah, 1, 2, 3 tadi kita saring lagi kan dengan indikator yang berbeda tadi. Nah, nomor 1, 2, 3. Kita masukkan lagi di situ. Yang tadinya nomor 1, begitu pakai indikator ini belum tentu nomor 1 juga. Demikian juga yang nomor 2 dan 3. Bisa saja muter ya, apa berbeda gitu ya. Karena memang indikatornya beda. Nah, yang paling pertama, yang nomor 1 tadi, maka itu mewakili, ya, mewakili kaya, pendidikan tinggi, ganteng, baik, soleh, dan tidak pelit. Maka 1 itulah yang diambil. Seperti itulah APKL dan USG itu. Maka kenapa ketemu 1 core issue? Nah, kalau sudah ketemu 1 core issue, kita analisis lagi. Ya. Analisisnya namanya analisis fishbone. Fishbone itu apa? Duri ikan ya, tulang ikan. Kalau kita pergi ke dokter, kita ditanya, sakit apa? Terus kita jawab, sakit perut. Kira-kira dokter bisa ngasih obat enggak berdasarkan informasi kita sakit perut? Belum bisa, Bu. Belum bisa kenapa? Kan dia dokter. Karena kan dokter belum tahu penyebabnya kenapa dia bisa sakit perut. That's it. Kita harus tahu penyebabnya dulu untuk bisa ngasih obat. Sama dengan isu tersebut, kita harus tahu penyebabnya dulu untuk kita bisa mengetahui solusi apa yang bisa kita tawarkan. Kalau dia sakit perutnya karena salah makan misalkan, maka bisa saja dikasih obat apa itu karbonurit, diatap, diapet gitu misalkan. Tapi kalau dia itu sakit perutnya karena mahnya yang kambuh, asam lambung naik, misalkan, nah dikasihnya mungkin Milanta, Promah, dan sebagainya. Beda lagi kalau sakit perutnya ternyata karena datang bulan, obatnya mungkin Giranti, apa lagi, Femina. Jadi dengan kata sakit perut tadi ternyata obatnya bisa macam-macam, tergantung dari sebabnya. Maka sebabnya harus diketahui dulu supaya kita bisa mengobati dengan tepat. Nah, sama dengan isu tersebut, setelah kita ketahui ada isu tertentu, maka kita harus cari penyebabnya supaya kita bisa memberikan solusi yang tepat. Anak yang sering terlambat ke sekolah, tidak bisa serta-merta kita bilang bahwa dia anak malas. Karena selalu datang terlambat.
Pernah nonton film India yang judulnya Child? Pernah nggak? Belum pernah Ibu. Belum pernah. Iya. Nggak ada bioskop. Hmm? Tidak Bu, kalau film India saya pernahnya Bajrangi Bhaijaan aja Bu. Astagfirullah. Nonton film India pula Bu Devi nih. Ya nggak apa-apa, nggak apa-apa. Lanjutkan, lanjutkan. Nah, film India itu Child itu ya. Jadi ada anak yang selalu terlambat. Dia tuh sekolah selalu datangnya terlambat, padahal sekolahnya siang. Kalau sekolahnya pagi, dia datang terlambat, it's okay lah, mungkin bangunnya kesiangan. Tapi ini sekolahnya siang. Kok dia selalu terlambat gitu. Jadi setiap kali dia terlambat, dia dihukum sama gurunya, dipukul. Dipukulnya itu di tangannya gitu. Tangannya itu begini, terus dipukul pakai penggaris gitu. Karena saking seringnya terlambat, maka setiap kali dia datang terlambat, nggak usah lagi gurunya ngomong apa-apa, dia langsung selalu begini. Itu terjadi terus-menerus ya. Hampir sering banget pokoknya, sering banget gitu ya. Si gurunya tuh selalu marah-marah tiap kali dia terlambat. Kamu itu gini. Nah, pokoknya tapi anaknya pendiam, diam aja sambil dengerin gitu. Anaknya sebenarnya baik-baik saja. Anaknya juga sebenarnya rajin, sebenarnya pinter, pendiam begitu. Tapi kenapa selalu terlambat? Itu jadi bikin kesel gurunya itu. Hingga suatu hari gurunya ini melihat anak tersebut itu berdiri di sebuah gang kecil gitu. Ini anak ngapain ya malah berdiri di situ bukannya pergi ke sekolah. Jadi gurunya ini sedang perjalanan ke sekolah juga gitu ya. Ya anak ini ngapain di situ berdiri? Akhirnya saking keponya si gurunya tadi akhirnya melihat tadi dari jarak jauh gitu ya. Gurunya naik sepeda di India kan naik sepeda gitu. Terus tiba-tiba ada anak kecil perempuan, anak perempuan kecil lari-lari. Dia keluar dari sekolahan juga, lari-lari oh, sampai ke anak tadi. Gitu sampai di situ buru-buru sepatunya dilepas dikasih ke kakaknya, kakaknya lari buru-buru ke sekolah. Baru si gurunya itu paham. Oh, anak ini ternyata terlambat karena harus bergantian sepatunya dengan adik. Naik sepedalah gurunya itu ke sekolah. Dia datang lebih dulu daripada anak ini karena anak ini lari. Sampai di sana seperti biasa anak ini sudah tahu kalau dia terlambat. Ya begitu masuk langsung begini tangannya. Dia tahu bahwa dia akan dihukum karena terlambat. Tapi apa yang terjadi? Tangan tersebut itu diambil sama gurunya, kemudian dia nangis. Saya minta maaf. Selama ini saya tidak tahu bahwa kamu terlambat bukan karena kamu malas. Tolong maafkan Bapak yang setiap hari sudah mukul kamu. Besoknya si anak tadi dibelikan sepatu. Nah, itu satu contoh bahwa kadang-kadang kita tidak bisa menjudge hanya karena eh, apa namanya biasanya begitu. Bisa jadi ini berbeda. Gitu. Nah, ini makanya kenapa kita harus tahu dulu sebab dari sebuah masalah supaya kita bisa menyelesaikan masalah tersebut dengan tepat, bukan hanya berdasarkan asumsi yang ternyata itu tidak benar. Begitu asumsi tersebut tidak benar, tapi kita yakin nih bahwa itu benar, maka solusi yang kita tawarkan menjadi tidak tepat. Itulah tugas peserta Latsar untuk mencari penyebabnya dengan menggunakan fishbone. Bisa saja penyebabnya
macam-macam ya gitu ya. Fishbone yang kita kenal ya, yang kita kenal biasanya dengan menggunakan 6M. Tapi sebenarnya tidak harus 6M ya. Bisa saja 5M, bisa saja 4M gitu ya. Bahkan tidak MM-an juga nggak apa-apa sebenarnya gitu. 6M itu hanya untuk mengguide kita apa mengguide itu apa ya? Meng dibantu saya apa? Membimbing. Membimbing ya, ya boleh. Menuntun, menuntun kita untuk menemukan penyebab-penyebab tadi. Biasanya 6M itulah penyebab-penyebab masalah. Tapi bukan berarti pasti 6M. Tidak. Belum, tetapi bukan berarti juga harus pakai M. Bisa saja yang lain, tergantung kontennya, tergantung masalah itu sendiri. Nah, setelah kita cari, ketemu, baru kita cari solusinya, gagasan solusinya seperti apa. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Tidak ada, sudah clear. Kalau sudah clear kan tadi saya sudah bilang kalau sudah oke kita selesai nih. Ada Bu, Nah, banyak mungkin. dulu kok banyak ya jangan. Ini nanti kemalaman. Ini sudah jam berapa? Waduh, sudah jam segitu. Saya izin mengulas Bu ya, mohon diluruskan. Dan untuk jadi pertanyaan juga nantinya. Jadi simpelnya ini tuh kita kayak ngajuin judul skripsi ya. Kalau judul skripsi itu begini, kalau skripsi itu cuma di atas kertas, on a paper. Sementara kita itu nanti dituntut untuk melaksanakan, ini beda banget. Jadi jangan sampai kita terjebak dari tulisan-tulisan kita yang cantik, solusi-solusi yang mengawang-awang, sementara nanti pas implementasi nggak bisa dilaksanakan. Ya, ya. Kalau misalkan eh, satu isu ini sudah sangat matang, apakah butuh cadangan-cadangan isu? Maksudnya cadangan isu buat apa? Ya, kalau pemahaman saya sih begini ya, kita kenapa mencari beberapa isu itu mungkin salah satunya ketika isu ini kurang kuat bisa mengganti dengan isu yang lain begitu. Kurang kuat itu maksudnya gimana? Ya mungkin atau misalkan sudah dipakai di KUA atau di tempat kerjanya oleh temannya begitu. No, no. Tolong saya luruskan dulu ya. Kenapa kita cari isu sampai 5? Gitu ya. Bahkan sebenarnya kalau boleh saya bilang minimal 5. Kenapa? Karena masalah isu di kantor kita itu banyak sebenarnya. Carilah sebanyak-banyaknya. Kemudian analisis APKL dengan USG itu hanya untuk mencari prioritas mana sih yang bisa kita kerjakan oleh kita, mana pekerja apa namanya solusi yang bisa kita kerjakan hanya dalam waktu 1 bulan sudah ada hasilnya. Karena kita cuma dikasih waktu 1 bulan. Itu aja sebenarnya. Bukan karena banyak itu karena itu cadangan-cadangan nanti kalau ini nggak selesai ini. No, nggak ada. Dan itu nggak ada waktunya kayak gitu. Nggak ada ceritanya apa namanya. Ini gagal terus ini kapan enggak gitu. Jadi eh, banyak isu. Dari banyak itu mana yang kita pilih itulah. Jadi gini, analisis APKL dan USG itu hanya berfungsi apabila kita eh, mau menyelesaikan masalah yang ada di kantor, mau menyelesaikan sebanyak-banyaknya masalah yang ada di kantor. Kita cuma mau milih dulu satu saja. Beda dengan begini, saya sudah mau ngambil ini, terus yang lain itu saya cari buat penggembira. Paham nggak? Tadi kan Mbak Devi kan ada 5 nih, 5 orang calon suami. Benar-benar dia nggak tahu nih mana yang akan jadi calon suami saya. Bingung dia. Beda dengan saya sebenarnya sudah suka sama si A. Maka B, C, D, E itu cuman penggembira doang.
Nggak perlu dianalisis sebenarnya. Jadi kalau saya sudah kekeh mau memperbaiki apa namanya eh, rendahnya kompetensi numerik siswa, maka isu-isu yang lain itu cuma saya nyari aja hanya untuk menambah-nambah supaya jadi 5. Dan bukan itu sebenarnya. Esensinya kan itu sebenarnya. Tapi karena kita memang menemukan banyak masalah dan kita tidak tahu mana masalah mau diselesaikan. Jadi pada saat kita melakukan analisis HPKL atau USG, itu kita benar-benar tidak tahu mana yang akan terpilih. Itu baru berfungsi analisis APKL dan USG. Tapi kalau kita sudah menemukan satu, ini aja lah gitu. Nah, sebenarnya analisis APKL dengan USG itu cuma sebagai bunga-bunga aja. Asal ada jadinya. Paham maksud saya? Jadi bukan untuk Paham, paham. cadangan. Apa Ya, namanya? Isu-isu yang banyak itu bukan, bukan. Jadi isu yang banyak ini yang kita temukan ini selesaikan, kerjakan, tapi tidak diangkat sebagai aktualisasi. Nanti setelah selesai latsar, kerjakan itu satu persatu itu, karena itu masalah kita. Itu loh maksudnya. ini sama kayak ini nggak Bu? Kayak pohon masalah itu. Yang akar masalah, batang masalah, Bisa, yang bisa bisa. dianalisis dengan itu silahkan. Bahkan LAN itu Hmm, kan bahwa it's okay mau pakai yang mana gitu ya, mau pakai alat analisis apa saja silahkan. Sepanjang kita paham analisis itu untuk apa, gimana cara kerja alat analisis itu. Kalau kita nggak paham, maka hasilnya nanti itu menjadi tidak tepat. Itu aja. Ada lagi pertanyaan? Dimulai dari pertama bikin kalimat masalah ya. Bikin, tuliskan kalimat tersebut. Kan kemarin di agenda 3 sudah ya, tugas itu sudah ya. Jadi nyari isu kan. Isu itu ditulis dalam bentuk kalimat masalah. Kalimat masalah itu di situ nulisnya kalimat negatif katanya. Tapi kalimat negatif itu sebenarnya tidak selalu kalimat masalah ya. Kalimat negatif itu ada saja kalimat berita negatif gitu. Itu berita kalimat negatif juga. Tapi kalau saya lebih suka menyebutnya sebagai kalimat masalah. Kalimat masalah itu contohnya begini. Seperti yang tadi. Rendahnya kompetensi kompetensi numerik siswa kelas 10 di MAN 3 Serang misalkan. Atau eh, apa ya? Kurang optimalnya pelayanan PTSP di Kemenang mana, nah, gitu. Ya, itu adalah kalimat masalah. Karena memang di situ mengandung masalah. Ada sesuatu yang harus diperbaiki, ada sesuatu yang mau diperbaiki. Beda dengan kalimat negatif. Ya. Bahwa dia kalimat negatif, iya, gitu ya. Tapi tidak semua kalimat negatif itu kalimat masalah. Kalau kalimat masalah itu pasti kalimat negatif. Kalau kalimat negatif yang bukan kalimat masalah, itu bisa saja dia hanya kalimat pemberitahuan, kalimat berita yang tidak perlu untuk dicari masalahnya, dicari solusinya. Gitu. Sampai sini bisa dipahami atau makin bingung? Bisa Bu, Bisa, Bu. mohon izin. Kalau saya izin kemarin Kok putus-putus nggak dengar saya? saya Oh, oh, mengerjakan di oh. tugas 3 Bu, untuk mencari. Yang lainnya putus-putus nggak? Kalau di tempat saya putus-putus. putus-putus Bu. Putus sih, Bu. Terus Bu, Nggak, Ya Bu, nggak, inisialnya Bu. nggak ketangkap kalimatnya tadi. Coba, coba ulang lagi. Baik Bu, eh, bisa di ini ya Bu, udah jelas Bu ya suara saya. Enggak juga sih. Mungkin karena orangnya itu ya. Orangnya agak-agak nggak beraturan gitu. Jadi suaranya jadi nggak beraturan. Mungkin begitu kali. Bisa jadi nggak? Lewat chat aja Mas Usman. Ntar Bu saya ini.
Cek cek. Bisa Mhm. charge Bu ya. Sekarang sudah tidak laku lagi pakai cek. Oh Gitu. ya baik Bu. Eh, Terima kasih Bu. Ini Bu, kemarin kan di agenda 3 itu sudah disuruh mengerjakan beberapa untuk mencari isu-isu di kantor Bu. mm-mm. Nah ini saya coba kalau diizinkan saya share tugas saya yang untuk mencari isu itu biar ada gambaran dan arahan untuk ke depan untuk mengerjakan terkait RA-nya itu Bu, rencana Oke, good. aktualisasi. Silahkan di share screen. Ini Bu tugas saya Bu, bisa di ini apa? Mana? Belum nampak. Wih, Apa? Apa yang harus saya baca di situ? eh, sudah saya share Bu, apakah sudah? Coba tanya teman-temannya. Belum kebuka filenya kan masih di Jadi dokumen. folder. Foldernya belum kebuka. Masih di dokumen. Bisa dokumennya. Aduh, Mungkin di stop share dulu aja Mas Saiful, nanti dimasukkan lagi yang PDF atau yang Word-nya. oh Dibuka ya. dulu aja dokumennya. Stop screen. Stop share ya. Terus kemudian dokumennya dibuka dulu. Nah, baru kemudian share screen gitu. Hmm. Oh, Kevin. Dijemput Bapak mungkin. Hmm. Apakah udah nampak teman-teman? Belum. Masih sama Kang, kayak tadi masih sama. Wih, Dibuka dulu. Coba. Bu, maaf mau nanya Bu, dikit. Heeh. Bu, kalau misalkan nih, saya udah punya rancangan aktualisasi misalkan nih, punya judul A. Sedangkan, tahu-tahu teman juga ngebahas yang A juga itu gimana Bu? Misalkan kan kalau isu seputar KUA mah ya itu-itu aja gitu Bu. Sebenarnya sih tidak apa-apa karena lokusnya beda.
Hmm. Cuman saya sih berharap gagasan solusinya beda. Oh ya siap. Ya Karena Bu. apa namanya gagasan solusi itu salah satu penyumbangnya adalah kondisi di lapangan. Hmm. Mungkin Karena kondisi di lapangannya berbeda. berbeda-bedanya Bu di setiap kantor. Hmm. Nah, seperti itu. It's okay, nggak apa-apa gitu ya. Karena bisa jadi kantor yang sama mempunyai masalah yang sama, tapi penyelesaiannya bisa saja berbeda. It's okay. Beda. Siap. Kasih Bu. Itu Ibu apa izin namanya? izin bertanya Bu bentar, boleh? Siapa lagi nih yang bertanya nih? Saya Pak Fahim. Nah, oh ya, Kak, bukannya sudah Fahim pakai bertanya? Belum Fahim tuh. Belum Fahim, tuh oke. Ya Gimana? Ibu, ya kebetulan saya kan guru BK Ibu. Saya Mm-mm. sebetulnya karena di satuan kerja saya ini baru pertama kali ada guru BK dan di daerah tempat saya kerja itu emang baru pertama kali ada guru BK yang benar-benar dari BK ini. Mm-mm. Eh, saya dari kelima isu itu Mm-mm. mau ambil tentang pemahaman siswa dan orang tua tentang guru BK karena masih banyak yang salah paham Ibu tentang tugas dan fungsi guru BK. Apakah itu boleh Bu dimasukin ke isu? Ini loh yang tadi itu saya bahas tadi. Jadi nggak ada gunanya sebenarnya saya tadi bahas tentang bagaimana cara melakukan APKL dan OSG kalau ternyata dari 5 isu itu saya ambil gitu. Karena diambil bukan hasil analisis gitu ya. Jadi nggak perlu dianalisis lagi kalau kayak begitu mah ambil aja gitu. Ini masalahnya. Paham nggak sih? Nggak paham tuh bener nah, orang ini dah. Enggak, maksudnya Ibu, saya mau ngambil 5 isu, salah satunya emang isu tentang pemahaman siswa yang kurang tahu gitu, apa fungsi BK gitu. Entah nanti ini jadi aktualisasi atau enggak, itu kan nanti gimana analisisnya Bu ya, hasil analisisnya gitu. Ya bisa saja, it's okay, silahkan saja gitu. Cuman itu tadi apa namanya harusnya dari hasil analisis. Mau sepanjang itu kita anggap sebagai masalah bisa gitu loh. Sepanjang itu adalah masalah yang harus dicarikan jalan keluarnya, solusinya, ya bisa. Tinggal kita nanti bagaimana solusinya apa. Tergantung kreativitas kita. Bagaimana Mas? Siapa tadi? Saiful. Jadi Ya Bu, nggak ini sih? Kalau nggak saya tidur ya, nih. jadi Bu, ini dibantu sama Teh Devi Bu, mau di-share-kan. Wih, ternyata sudah lirik-lirik Mbak Devi ya. Ah, bahaya ini Mas Saiful ini. Tadi berarti Mbak Devi tadi perlu melakukan analisis APKL dan USG nggak dari 5 orang tadi? Kalau Mas Saifulnya udah mepet begini, gimana coba? Belum tahu Ibu. Wis, belum tahu. Satu sekolah kan? Tidak Ibu, beda. Saya di Tuh. FKM. Bu, kalau masih di Banten-Banten aja mah gampang itu Bu. Oh iya, oke lah. Silahkan, ayo berjuang Mas Ahmad Saiful. Baik Bu. Ini baik Bu pula. Gedein dikit Mas, tulisannya biar agak gedean. Sesuai body kan. Oke, silahkan. Nomor Ya satu. ini Bu. Baik Bu, terima kasih. Itu kok Ini tiba-tiba judulnya core issue. Core isunya belum ketemu ini sebenarnya. Baru isunya saja ini. oh ya, terima kasih Bu. Pertama, eh ini mana isunya? bawah Bu. Ya itu Bu, yang terkait APKL. Mana bablas saja kok. Loh, 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 loh. Nah, ini tadi kan sudah dibilang isu itu harus kalimat negatif. Nah, kalau ini kalimat negatifnya di mana? Oh baik Bu. Loh, kok baik, Bu? Harusnya bagaimana?
belum tertib administrasi pencatatan nikah di KUA atau minimnya tertib administrasi pencatatan nikah di KUA Gunung Sari, Bu. Jadi gini, misalkan apa bikin kalimat itu yang agak-agak cantik gitu ya. Wajah boleh tidak ganteng, tapi kalau bikin kalimat tetap harus cantik, gitu loh. Paham nggak? Paham nggak? Kalau nggak Paham? paham juga nggak dapat itu sama Mbak Devi, nggak dapat Mbak Devi kalau kayak gitu. Jadi harus ada modal sedikit gitu loh. Ngerti ya? Jadi gini, contohnya misalkan bikin kalimatnya agak sedikit lebih cantik. Kurang optimalnya administrasi pencatatan nikah di KUA Kecamatan Gunung Sari. Coba bayangkan, apa bandingkan dengan yang ini. Atau bandingkan dengan yang Mas Ahmad Saiful tadi susun, yang berantakan tadi itu. Ya, Ya, bisa Bu. merasakan. Hmm. Kayak gitu, itu namanya kalimat masalah. Kalau yang di atas itu, sebentar, nomor satu. Kalau nomor satu itu pencatatan nikah, administrasi pencatatan nikah, yang di bawahnya itu apa? Belum optimalnya pendaftaran nikah melalui aplikasi SIMKA. Oke, lanjut. Kurang lancarnya wali nikah dan calon pengantin pria dalam prosesi ijab kabul. Ini pakai aplikasi apa sih ini? Coba naik ke atas. APK-nya pakai begini ya. Ini sulit ini anunya apa nih mengambil kesimpulannya kalau kita pakai plus minus kayak begini. Beda dengan kalau kita pakai 1, 2, 3, 4, 5. Itu kelihatan bedanya. Beda 1 poin itu terlihat. Tapi kalau plus minus kayak begini itu gak kelihatan bedanya. Coba ya boleh sih ada beberapa orang yang ada teorinya memang yang menggunakan ini, tapi saya sih kurang. Karena kalau pakai plus minus ini hanya dua kan simbolnya. Itu mentok ada di apa namanya jumlah apa ya kombinasinya itu sedikit sehingga tidak bisa eh, kalau 4 kalikan 2 kombinasinya cuma 16. Jadi nggak kurang kurang bisa apa namanya memberikan perbedaan antara satu dengan yang lainnya. Terus nomor 3 apa tadi? Kurang lancarnya wali nikah dan calon pengantin pria di dalam Prosesi ijab kabul, Bu. prosesi ijab kabul. Seandainya ini yang diangkat itu apa sih solusinya? Itu solusinya nanti ini, Bu, terkait di administrasi, Bu, masih berantakan dan itu sering eh, Jatim itu pihak karyawan KUA itu banyak melakukan kesalahan terkait kurang teliti, Bu. Loh, nomor 3 ini loh. Oh, nomor 3. Kalau itu yang diangkat sebagai aktualisasi, misalkan, kira-kira apa solusinya? Sosialisasi, Bu, biasanya nanti. Dan juga nanti ada tahap bin-bin, Bu, kayak bimbingan pernikahan nanti mendatangkan wali dan calon pengantin prianya, Bu. Tuh. Bin itu bukannya setelah nikah ya? Sebelum nikah, Bu. Sebelum, Bu. Oh, sebelum ya. Oke, oke.
Perasaan dulu saya nggak ada begitu-gituan. Ya Bu, zaman dulu. Ada nggak sih zaman dulu gitu ya. Oke, jadi begini. Oke, itu masalah mungkin gitu ya. Tetapi nanti pada saat aktualisasi itu kita dikasih waktu 1 bulan, 1 bulan lebih mungkin ya. Upayakan bahwa mm, penyelesaian penyelesaian masalah itu kurang lebih 1 bulan itu. Kalau penyelesaiannya itu lebih panjang dari 1 bulan itu nggak bisa. Atau penyelesaiannya itu kurang dari 1 bulan itu juga nggak bisa. Jadi, lu tapi itu harus diselesaikan. Lu itu oke silahkan itu diselesaikan, tapi tidak diangkat sebagai aktualisasi. Seperti itu. Paham nggak maksud saya? Paham, Bu. Maka nanti silahkan bikin tahapan-tahapan kegiatan sedemikian rupa sehingga itu layak untuk dikerjakan dalam waktu 1 bulan. Kalau ternyata pendek, kurang dari 1 bulan, itu akan dipertanyakan sama penguji. Tapi kalau lebih dari 1 bulan, nggak bisa karena belum ada outputnya. Begitu. Kurangnya antusias masyarakat mengkonsultasikan masalah pernikahan. Coba ini kalimat bahasa Indonesianya. Dulu belajar bahasa Indonesia nggak? Belajar, Bu. Tapi dapat nilai 5. Lupa, Bu. Jadi tuh ini kalau kurangnya antusias itu kurangnya antusiasme. Tapi kalau nggak pakai kurang antusiasnya. Nah, begitu. Baru cantik itu kalimat. Udah dibilang wajah boleh jelek, tapi kalimat tetap harus cantik gitu loh. Gitu ya. Iya, Jangan Bu. nangis nanti kalau pulang. Ya, Ya, nggak boleh nangis ya. enggak, Bu. Hmm. Nanti nangis bilang sama orang tuanya. Repot saya nanti. Oke, terus berikutnya yang nomor 5 apa itu? Itu BP4, Bu. Coba kalimat kayak begitu itu loh. Men, mm, tega tak bikin kalimat kayak gitu. Apa kira-kira? Iya, nanti saya itu ada, Bu, apa singkatan sih, Bu. Nanti saya jabarin. Apa BP4 itu sebenarnya? Badan Pelayanan Pernikahan Pelestarian Pernikahan. Badan, badan, pundak, lutut, kaki, kepala. Itu badan. Lupa ya? Enggak, itu, Bu, belum optimalnya Badan Penasihatan, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan, Bu. Belum optimalnya peran BP4. Nah, kan jelas tuh. Bagus kan? Nah, kalau kayak begini belum optimalnya BP4, apa maksudnya? Belum optimalnya peran BP4. Ya terserah panjangin lah itu BP4-nya gitu. Tapi apa yang belum optimal? Perannya. Kalau seperti ini yang belum optimal apa? Badannya, badan BP4-nya. Ngerti nggak? Masih ingat nggak dulu diajarin sama guru bahasa Indonesia tentang eh, kucing makan tikus mati? Lupa, Bu. Nah iya, lah lupa begitu. Ya gimana? Jadi apa namanya? eh Kalimat itu harus jelas. Sehingga tidak menimbulkan bias
Arti kucing mati, kucing makan tikus mati. Itu artinya apa? Kucing makan tikus mati. Nah, kucing kalau kemudian dikasih koma, jadi kucing makan tikus mati. Artinya apa? Kucingnya makan tikus yang sudah mati, ya kan? Ya, Nah, tapi kalau komanya ditaruh di makan, setelah makan, kucing makan, tikus mati. Ada dua kejadian di situ. Ada kucing yang lagi makan, kemudian ada tikus yang lagi mati. Tapi kalau komanya ditaruh di belakangnya tikus, jadi kucing makan tikus, mati. Berarti kucing tadi setelah makan tikus, mati. Dari kalimat-kalimat tadi ternyata ada 4 kalimat yang bisa dibentuk dengan arti yang berbeda sama sekali. Nah, kembali ke sini. Belum optimalnya BP4 berarti yang akan dioptimalkan BP4 badannya itu. Tapi kalau belum optimalnya peran BP4 atau belum optimalnya pelayanan BP4, maka yang akan kita perbaiki pelayanannya. Paham ya? Kalau paham. tadi belum optimalnya BP4, mungkin struktur organisasinya atau manusia-manusianya, pegawai-pegawainya yang ada di situ yang harus diperbaiki gitu. Tapi kalau belum optimalnya peran BP4 atau belum optimalnya pelayanan BP4, nah berarti pelayanan dari BP4 yang akan kita perbaiki. Nah, maksudnya yang mana? Pelayanannya yang mau diperbaiki atau BP4-nya? Pelayanannya, Bu. Nah, kan begitu. Jelas kan? Enak kan dibacanya? Orang yang membaca juga mengerti toh. Ya, Bu. Nah, besok belajar bahasa Indonesia lagi. Gitu ya. Kenapa ini ada whole of government? Itu dapat dari mana? Whole of government. Itu itu anu Bu, tanya sama teman sih, Bu. Luar biasa. Materi tentang whole of government itu adalah materi latsar sekian tahun yang lalu dan itu sudah dihapus. Sudah tidak ada lagi materi tentang itu di latsar. Baik, Jadi Bu. itu punya kakaknya lagi tuh kayaknya. Gak apa-apa. Apa namanya? eh, nggak di nggak dimarahi kok, nggak dipukul kok, nggak. Tenang saja. Oke, nah terus kemudian coba kita ke yang nomor 1 tadi. Nah, misalkan ini ya, misalkan kita ambil contoh satu ini. Optimalisasi, eh, kurang optimalnya ya, administrasi pencatatan nikah di KUA Kecamatan Gunung Sari. Itu aktual. Aktual itu adalah sesuatu yang sering dibicarakan, sesuatu yang baru, yang apa namanya, yang sedang terjadi dan sebagainya. Seaktual apa ini kira-kira masalah ini? Tidak tertib administrasi pencatatan nikah itu. Menurut Mas Saiful, di tempat Mas Saiful, karena di tempat KUA yang lain mungkin berbeda. Baik, Bu. Kemarin sempat diskusi sama Bapak Kepala KUA, kenapa mengangkat terkait alimentasi, karena pernah kejadian itu ada kesalahan menempelkan foto itu, foto di catin, Bu, calon nikahnya itu jadi salah nempel terus. Itu yang pertama. Yang kedua itu banyak sekali eh, catin itu memberikan atau apa itu terkait persyaratan nikah itu banyak yang kurang memenuhi, Bu.
dan Eh, juga karyawan di KUA juga kurang teliti gitu. hmm. eh Fotonya calon pengantin laki-laki, fotonya Mas Saiful gitu. Kan Oh, bukan. Ya udah, nggak apa-apa. Aman, masih aman kalau begitu. Yang nggak aman itu kalau ternyata pakai fotonya Mas Saiful. Kira-kira secara awang-awang ya, itu secara awang-awang itu kira-kira ini penyelesaiannya mau diapain? penyelesaiannya nanti saya membuat beberapa kayak kolom daftar yang di mana itu Cahatin itu sudah memenuhi persyaratan saya centang gitu Bu. Itu yang pertama Mhm, gitu. mhm. Itu yang pertama. Berarti ada yang kedua. Yang pertama dulu Bu. Aduh, wah, ini orang. Eh, oke, silakan saja mau begitu. Selama ini emang nggak dicentang. Eh, Tidak Bu. Jadi eh, terima baris itu. Maksudnya banyak persyaratan yang yaitu banyak yang kurang dan banyak yang belum mengumpulkan itu belum ter, apa ya teliti jadinya persyaratan ya nanti buat arsip jadi ada yang kurang gitu Bu. Orang lain di KUA lain itu sudah pada pakai minimal ini minimal pakai Google Form. Yang kalau Google Formnya itu nggak lengkap ngisinya, upload upload datanya itu nggak bisa disubmit. Ini baru mau dicentang. Aduh, astagfirullahaladzim. Iya Bu, karena punten ya Bu, di SDM KUA Wonosari itu untuk teknologi banyak yang minim pengetahuan, jadi Ya, ya iya, itu oke. disesuaikan tersebut. Nggak usah baper begitu dong. Gitu aja baper. Terus pulang nangis. Nangis. Minta balon. Nggak gitu juga. Ini. Oke, silahkan. Silahkan nanti apa namanya. Cari gagasan solusi untuk masalah ini. Seperti yang tadi saya sampaikan. Masalah di KUA satu KUA dengan KUA yang lain mungkin sama. Di KUA yang tempat yang lain itu bisa saja sama itu gitu ya. Tetapi solusi yang kita berikan bisa saja berbeda karena salah satunya adalah kondisi di lapangan yang berbeda. Jadi kalau tadi saya bilang tempat lain sudah seperti itu, tempat Bapak seperti itu, it's okay aja ya. Tempat saya memang begini, Bu. Kalau saya kasih Google Form mereka juga malah bingung kok nggak ngerti. Ah, it's okay, gak apa-apa. Ya udah tinggal begitu doang. Nggak usah terus nangis-nangis. Punya saya kan kayak gini, Bu. Oh, ya, gitu ya. Jadi gitu ya, Mas Kurnia. Jadi nggak usah nangis juga, gitu. Bisa jadi masalahnya sama, tapi kan apa namanya solusinya bisa saja tidak sama. Nah, pertanyaan saya tadi sebenarnya belum dijawab. Seaktual apa sebenarnya pencatatan itu, apa administrasi yang tidak tertib tadi itu eh, di KUA anu Mas Saiful? Seaktual apa? Sering sekali dibicarakan atau bagaimana? Atau jarang-jarang dibicarakan? Ya, jadi untuk pelayanan dan juga proses pelayanan itu menjadi lambat Bu, karena cuman masalah hal sepele seperti ini, jadi ke depan itu kayak pelayanan itu masih apa ya terganggu Bu, gitu. Sekta lah. Yang saya tanya itu apa tadi itu? Seaktual apa itu? Sesering apa mereka bicarakan tentang itu? Sesering apa masalah itu terjadi karena ini? Nah, itulah aktual. Kalau memang selalu begitu atau sering terjadi seperti itu, berarti 5 nih. Tapi kalau nggak sibuk sih, kadang-kadang sibuk itu 4, bisa 4, bisa 3. Nah, gitu loh. Kita mau nyari nih, mau ngasih angka tuh di situ tuh.
Ya. Jadi pikirkan yang tahu siapa Mas Saiful, saya nggak tahu. Berikutnya apa? AKPK ya di sini. Oh, sudahlah, bolehlah. Terserah AKPK. K-nya ke apa dulu itu? Kehalayakannya. Kehalayakan itu dampaknya terhadap halayak, terhadap masyarakat seberapa besar? Oh, besar Bu ini. Kasihlah 5. Kalau cuman ya sebenarnya sih nggak ke halayak ramai sih Bu, cuman kepada calon pengantin doang sih Bu anunya apanya dampaknya gitu. Ya berarti kasih mungkin 4, mungkin 3. Silahkan. Yang tahu Mas Saiful. Kemudian P, problematik. Problematik itu kalau ini nggak diselesaikan itu menimbulkan problem-problem yang lain, problem-problem baru yang lain. Saking saking rumitnya ini gitu ya. Jadi kalau ini tidak beres, maka akhirnya ini menjadi tidak beres juga, akhirnya itu juga jadi tidak beres. Nah, seberapa tidak beresnya ini yang membuat ini menjadi tidak beres-beres juga? Oh, 5 Bu, gitu. Karena itu berkaitan dengan ini. Maka kalau itu nggak beres, maka ini juga nggak beres. Kalau ini nggak beres, maka itu juga nggak bisa. Dan situ. Itu berarti tinggi problematiknya. 5. Tapi kalau enggak sih Bu, kalau itu nggak selesai ya ya di situ aja ya nggak selesai, nggak terus kemudian menimbulkan problem yang lain tidak gitu misalkan. Oh ya berarti cukup 3 atau 2 bahkan gitu. Terus kemudian yang ketiga keempat adalah kelayakan. Layak nggak ini diangkat sebagai aktualisasi? Nah, layaknya itu dari mana? Tadi dalam waktu 1 bulan ini dilaksanakan, gagasan isunya dilaksanakan, sudah ketemu nggak outputnya nanti? Atau justru sebaliknya, terlalu pendek, sehingga belum 1 bulan udah selesai. Nah, itu berarti tidak layak untuk diangkat. Tapi bukan berarti tidak layak untuk diselesaikan, selesaikan. Paham nggak maksudnya? Tapi tidak diangkat sebagai aktualisasi. Tapi tetap harus diselesaikan nanti setelah aktualisasi, setelah latsar. Gitu. Ya, nah itu misalkan eh, waktunya sih bisa sih Bu 1 bulan. Bisa lah itu 1 bulan. Oke, kalau begitu 4. Nah, berapa hasilnya? Paham nggak sampai sini? Paham, Bu. Paham apa nggak paham? Apa paham atau pura-pura paham? Ya, sedikit ada gambaran, Bu. Tuh, banyak. Baru sedikit. Padahal kertasnya gede. Ya, Bu. Bismillah. Oke, jadi gitu ya. Jadi kita yang tahu. Saya nggak tahu ini. Saya cuma menggait aja gitu ya. Tapi bahwa kondisi di lapangan seperti apa itu silahkan. Gitu. Jadi kemarin ada yang nanya gini, berarti ini subjektif dong Bu. Gini. Jadi gini, ini subjektif objektif. Objektifnya ya cari seobjektif mungkin, nilai subjektif mungkin, tapi yang menilai itu memang subjektif. Mas Saiful dengan Mas Kurnia, misalkan kalau ditempatkan di apa namanya KUA yang sama, bisa saja menilai ini beda, meskipun dia ditempatkan di apa namanya KUA yang sama. Karena fokus Mas Saiful dengan Mas Kurnia beda. Terus kemudian pemikiran Mas Saiful dengan Mas Kurnia beda. Bisa saja untuk aktualnya Mas Saiful bilang, oh ini 5 Bu, ini penting sekali soalnya sering sekali ini karena ini itu akhirnya terjadi masalah gitu. 5 ini. Tapi kalau Mas Ahmad Kurnia misalkan nggak sampai 5 sih Bu, 4 kayaknya sudah cukup memang. Tapi nggak sesering itu, nah, misalkan itu bisa saja terjadi. Makanya saya bilang ini subjektif objektif gitu. Sudah kegambar apa belum Mas Saiful?
Ya Allah sudah Bu. Gambarnya buram apa tidak? Ya sedikit bersinar Bu. Oh, sedikit bersinar. Tambahin lampu. Ya, besok beli lampu. Yang lain ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan lagi nggak sih Mas Saiful? Alhamdulillah cukup Bu. Terima kasih banyak Bu. Padahal sebenarnya sudah ngantuk ya. Belum Bu. Ada yang lain, ada yang mau ditanyakan? Kalau tidak ada, sudah clear berarti. Kalau sudah clear berarti kita selesai. Ternyata jam 9 juga ini. Aduh. Cukup ya, yang lainnya bisa dipahami ya. Nanti begini, dicoba dulu. Dicoba dulu bikin gitu ya. Kan nanti pertemuan berikutnya akan kita bahas. Pertemuan berikutnya kapan emang? Ada yang tahu? Belum ditentukan Ibu. Untuk beberapa kelompok, coachnya yang menentukan jadwal Bu. Nanti kita koordinasi dengan Pak Syufi. Jadi kalau misalkan Ibu ada waktunya kapanpun itu nanti kita masukkan dulu ke Pak Syufi untuk menyediakan room Zoom-nya. Oh, nggak kayak begitu anunya. Apa namanya? Prosesnya nggak kayak gitu. Jadi Kalau jadwal di jadwal hari Selasa, Bu. hari Selasa Kalau di itu tanggal jadwal berapa? Tanggal berapa itu? Selasa tanggal 16 September. Hmm, bagus. Itu numpuk 5 saya di situ. Pasti tidak bisa. Jadi pertama patokannya itu jadwal dulu. Baru kalau jadwal itu apa namanya coachnya nggak bisa, nah baru itu. Jadi bukan coach yang menentukan, tapi tetap ngikutin jadwal dulu. Ya, makanya saya nanya dulu, kalau ternyata jadwal itu sesuai dengan jadwal saya, oke. Tapi kalau tidak, baru saya. Oke, sini apa namanya ketuanya siapa? Mas Fauzi. Iya Bu. Nah, oke. Mas Fauzi kayaknya tanggal 16 itu pasti saya tidak bisa, gitu ya. Nanti saya lihat lagi. Ini hari Kamis. Jumat tidak bisa, Sabtu tidak bisa, Minggu tidak bisa. Senin mungkin ya, nanti saya lihat lagi. Jadi nanti saya kabari lagi aja ya. Kemungkinan sih Senin kemungkinan gitu ya. Tapi nanti kita lihat lagi jamnya, jam berapa. Mudah-mudahan sih tidak malam lagi. Saya juga sudah capek, ngantuk kalau malam gitu ya. Baik, ada lagi yang mau ditanyakan enggak? Cukup ya? Oke, baik. Untuk sesi hari ini kita cukupkan sampai di sini. Tetap jaga kesehatan karena perjalanan masih sangat panjang. Jangan sampai tumbang di tengah jalan, karena kalau kita tumbang di tengah jalan itu tidak ada ampun. Kemarin itu ada yang hampir tidak diluluskan, gitu ya. Itu setengah mati saya ngejarnya. Harus harus lulus ini. Ya. Apa namanya? Apa yang harus dipenuhi lagi ini? Karena ada sedikit masalah gitu ya. Memang ada sedikit masalah gitu ya, sehingga aktualisasinya itu tidak selesai gitu ya, kurang ya dari target yang seharusnya. Terus kemudian Pak pengujinya tidak mau ngasih nilai. Nah kan saya yang pusing. Nah, akhirnya gimana caranya saya kejar supaya penguji tersebut mau ngasih nilai. Meskipun akhirnya nilainya kecil, maksudnya nilainya pas-pasan gitu ya. Yang penting lulus aja lah dulu kamu. Ya. Karena kalau enggak, harus ngulang latsarnya. Ngulang di mana coba? Mau nanya, kalau penilaian penguji gitu, itu kita pas presentasi apa lihat seluruh apa sih berkas aktualisasinya gitu, mencakup semua apa gimana penilaian penguji itu? eh Belum dikasih itunya ya, panduannya ya. Itu jadi kalau rancangan aktualisasi itu kalau nggak salah ada 5 indikator yang dinilai
Jadi eh, baik dari rancangan rancangan aktualisasinya maupun yang terakhir itu adalah paparan. Bagaimana kita mengkomunikasikan. Itu ada persentase-persentase penilaiannya gitu ya. eh terus apa ya? Tadi apa ya saya mau sampaikan ya? Kok lupa saya. Ustaz. Sabar, Mas Ipul, sabar. Pak Haji. Aman, aman, aman. Masih Sabar, aman. Dan. Aku juga